Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Selamat sore. Pak, ada tanggapan terkait sejumlah demo yang terjadi belakangan ini Pak? Dan bagaimana dengan mahasiswa yang masih ditahan Pak? Ini adalah video wawancara Presiden Jokowi yang sempat viral dan menuai banyak pertanyaan. Sejumlah media mainstream memberitakan peristiwa ini sebagai sebuah kejanggalan. Bagaimana tidak? Dalam sepekan ini, Presiden Jokowi 2 kali memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta yang dikemas dalam bentuk doorstop atau wawancara cegat dan mendadak. Pertama pada 21 Agustus 2024 saat Kepala Negara mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Selang 6 hari kemudian, pada 27 Agustus 2024, Presiden Jokowi memberikan keterangan soal aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Kedua isu yang ditanggapi Jokowi itu masih berkaitan dengan kontestasi Pilkada 2024, di mana putra bungsunya Kaisang Pangarep sempat ingin diusung sebagai calon gubernur Jawa Tengah meski belum cukup usia. Namun saat diperhatikan secara teliti, dalam 2 video tersebut terdapat kejanggalan. Pasalnya, 2 kali pernyataan pers Presiden Jokowi dengan konsep doorstop tadi sama sekali tidak melibatkan wartawan dari media massa yang biasa meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Coba lihat baik-baik, hanya sedikit alat perekam dan mikrofon yang tampak tersorot kamera dalam sesi wawancara itu. Tidak ada mikrofon bertuliskan logo radio, logo televisi, maupun alat perekam atau handphone yang biasa digunakan oleh reporter televisi, radio, cetak, maupun online untuk merekam pernyataan sang presiden. Kejanggalan kedua yakni tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasa merebut untuk mengajukan pertanyaan kepada kepala negara. Yang ada hanya suara sejumlah pegawai Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Lantas, apakah video ini hanya gimik presiden dan takut bertemu wartawan? Lalu, di mana para wartawan istana saat itu? Uniknya, sebagaimana diberitakan Kompas, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan sejak pagi hingga menjelang malam hari berada di ruangan pers istana untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak presiden dan jajarannya yang memerlukan peliputan langsung. Namun, sebagaimana diakui oleh para wartawan, mereka yang sedang berada di press room istana tidak diajak atau diberitahu jika Presiden Jokowi akan menyampaikan keterangan pers. Padahal, biasanya jika ada pejabat negara yang ingin melakukan wawancara doorstop di pilar Istana Kepresidenan, wartawan selalu diberitahu oleh pegawai Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden. Adapun 2 kali sesi doorstop Presiden Jokowi pada 21 dan 27 Agustus tersebut sama-sama diunggah dalam video Reels di akun Instagram resmi @jokowi. 2 video itu sama-sama banyak mendapat respon negatif dari warganet. Warganet mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi memberikan keterangan tetapi tidak ada wartawan yang riuh bertanya di sana. Ada pula komentar yang menanyakan di mana mikrofon televisi yang biasanya terlihat berjejer saat kepala negara memberikan keterangan pers. Sejumlah media telah mengonfirmasi kejanggalan ini kepada Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana. Yusuf mengatakan pernyataan yang disampaikan Presiden tersebut bersifat memberikan keterangan. Ia juga menolak wawancara itu disebut settingan. Jika memang video ini hanyalah akting Presiden Jokowi, berikut sejumlah agenda setting yang mungkin disembunyikan oleh Presiden. Pertama, kontrol narasi dan pesan.
Dengan menggunakan konsep wawancara doorstop yang tidak melibatkan wartawan dari media massa, Presiden Jokowi bisa mengontrol narasi yang ingin dia sampaikan. Tanpa adanya pertanyaan dari wartawan yang berpotensi menggali lebih dalam, Presiden bisa menyampaikan pesan yang sudah disiapkan tanpa risiko harus menjawab pertanyaan mendalam atau kontroversial yang bisa menimbulkan polemik baru. Presiden Jokowi mungkin sadar bahwa beberapa isu seperti putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas usia calon kepala daerah sangat sensitif, terutama karena keterlibatan putra bungsunya Kaisang Pangarep yang masih dianggap terlalu muda untuk maju sebagai calon gubernur. Apalagi majunya sang kakak Gibran sebagai calon wakil presiden telah menimbulkan polemik di MK sebelumnya. Kedua, strategi komunikasi dan persepsi publik. Dengan mengunggah video tersebut langsung ke akun Instagram resmi, Presiden Jokowi dapat memastikan bahwa pesan tersebut langsung sampai kepada audiens tanpa melalui filter dan editing oleh media massa. Melalui wawancara yang sudah terstruktur dan tanpa wartawan, Presiden dapat menjaga agar tidak ada potensi komentar yang bisa memperburuk persepsi publik atau memberikan ruang bagi narasi negatif yang mungkin muncul jika pertanyaan wartawan lebih kritis. Ketiga, ketegangan politik dan isu keluarga. Isu pencalonan Kaisang Pangarep dalam pilkada tentunya sangat sensitif dan menjadi perhatian publik. Dengan memilih format wawancara yang terkendali, Presiden Jokowi bisa melindungi keluarganya dari sorotan yang lebih tajam dari media. Dengan tidak memberikan kesempatan kepada wartawan untuk bertanya lebih jauh mengenai keterlibatan Kaisang, Jokowi menjaga agar isu ini tetap terfokus pada hal-hal yang sudah direncanakan dalam pernyataan pers. Hal ini untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan tidak ada isu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk menyerang pemerintahan dan keluarga presiden. Itulah sejumlah analisis terkait peristiwa ini. Lantas, bagaimana menurut teman-teman? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Ya, negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Dan hanya saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Ya.